Kipin! 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 Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, beliau itu kalau berdoa belum selesai doanya sudah kabul. Minta hujan baru Allah, ya Allah, sudah hujan. Ada orang bisu datang ke Habib Saleh bin Muhsin, ya Habib tolong doakan, ya Habib tolong doakan. Didoakan Habib, belum selesai berdoa sudah berbicara. Kalau ikhlas itu setuju loh, janji dewe gacor, ujung-ujungnya drosor. Aja. Tahun ini banyak sekali orang Cina daratan sewa gudang. Bahkan salah satu orang Cina daratan ngomong gini sama saya. Banyak orang Indonesia ya punya properti tapi nggak dipakai. Ya malah nggak mau dibuat usaha. Nah kalau orang Indonesia nggak mau kerja, saya aja yang kerja. Jadi orang-orang Cina ini pada sewa-sewa gudang banyak sekali yang laku. Sampai satu daerah di Surabaya itu sold out semua. Bahkan saya sendiri 9 unit gudang itu tersewa orang Cina semua dengan luasan ribuan meter. Dan mereka semua betul-betul menyerbu di Surabaya. Dan ini peluang kalau bagi Anda yang punya uang, investor-investor, Anda bisa kulaan gudang istilahnya ya. Jadi harga sewanya lumayan soalnya. Ya gara-gara orang China ini, harga sewa itu bisa naik sampai hampir setara dengan deposito. Itu teman-teman. Kabur aja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Bang, mau kemana bang? Mau pergi ke Yaman bang. Aja. Kalau bisa jangan lewat di sini bang ya. Emangnya kenapa bang? Karena di sini banyak bahaya bang. Ada serigala di sana bang. Oh iya. Ya bang, terima kasih bang ya. Oh ya bang, sama-sama. Mari bang. Kenapa sekelas ulama bisa berubah pikiran ketika diundang ke istana? Karena Rasulullah pernah bersabda, Man ata abwabas sultan iftatana. Barang siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa, maka dia terfitnah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dulu juga pernah kejadian Imam Malik diundang oleh khalifah. Padahal diundangnya itu untuk dalam rangka khalifah pingin menuntut ilmu, mendengarkan hadis dari Imam Malik. Tapi kata Imam Malik apa? Al ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ini jawaban Imam Malik menolak khalifah. Maksudnya apa? Kalau ingin belajar, datang saja ke majelis saya, bukan mengundang saya. Karena ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Jika penguasa mengundang ulama untuk belajar saja, kemudian ulama menolak untuk datang kepada penguasa karena takut fitnah, bagaimana jika penguasa itu mengundang ulama untuk datang ke istana supaya kebijakannya didukung, supaya kebijakannya dibenarkan? Padahal kebijakan tersebut nyata-nyata zalim. Setelah keluar dari pintu penguasa, yang terjadi apa? Berubah pikiran, mendukung kebijakan penguasa. Dan hadis ini sesungguhnya tidak membatasi kepada ulama saja. Siapapun, influencer, tokoh, atau masyarakat biasa datang kepada penguasa, dia terfitnah. Jujur saja, saya merasa hadis ini walaupun diucapkan oleh Rasulullah zaman dahulu, tapi rasanya hari ini terjadi. Apakah kalian, teman-teman, juga merasakan hal yang sama? Saya tuh lagi berpikir ya siang ini, mereka yang berkuasa hari ini mungkin lupa kali ya. Kalau salah satu hukum Tuhan yang ada di dunia ini ya adalah salah satunya adalah relativitas gitu. Yang artinya semuanya ada masanya, semuanya ada momennya. Tidak ada satupun yang bisa kekal di alam ini. Atau mereka ini bisa jadi justru sadar gitu. Terus mereka mikir begini, oh mumpung sekarang kita lagi berkuasa nih, artinya kita itu harus coba manfaatkan momen ini sebaik-baiknya untuk kemudian kita bisa menghancurkan lawan-lawan kita. Kita pastikan bahwasannya mereka ini nggak akan lagi punya ruang, mereka nggak akan lagi punya sedikit pun kesempatan di masa depan. Karena kalau misalnya mereka sampai punya sedikit aja kesempatan, habislah kita sudah. Terbongkar sudah semua dosa-dosa kita. Mungkin itu kali ya yang terbesit di benak para penguasa ini. Jadi bukannya mereka itu nggak paham kalau kekuasaan mereka ini bersifat sementara, justru karena mereka ini sangat paham, karena mereka ini sangat mengerti, makanya mereka memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya untuk kemudian mereka itu bisa mengamankan posisi mereka di masa depan. Harapannya bahkan bisa lanjut terus ini kekuasaannya. Nah, tapi sekarang pertanyaannya begini, ini Tuhan tinggal diam aja nih dengan kelakuan-kelakuan para penguasa ini. Tuhan nggak berbuat apapun ini. Sementara mungkin per hari ini ada jutaan rakyat yang berdoa setiap hari dan mereka itu mengharapkan adanya keadilan bagi para penguasa ini.
Jawabannya tentu saja tidak, teman-teman. Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Dan cara Tuhan menunjukkan keadilannya itu tidaklah pernah melalui jalan yang bisa kita duga ataupun kita prediksi sebagai manusia. Tidak akan pernah bisa kita ketahui. Malah justru, semakin kita tidak melihat adanya keadilan yang sedang ditegakkan di tengah-tengah semua kezaliman ini, disitulah sebetulnya sebuah tatanan baru sedang disiapkan. Lewat cara yang paling halus yang tidak ada satupun makhluk termasuk juga malaikat yang bisa mengetahuinya. Ingat nggak kisah gimana dulu ketika Quraisy ditaklukkan? Di saat kezoliman, di saat kesesatan, dan juga ketidakadilan mencapai puncaknya, di situ diam-diam Tuhan menanamkan seorang utusannya yang terlahir tepat persis di tengah-tengah mereka, bahkan di kalangan petinggi mereka. Tanpa adanya kecurigaan, tanpa adanya kewaspadaan, perlahan bayi yang terlahir di tengah-tengah mereka itu bertumbuh menjadi seseorang yang kita semua tahu bahwasanya seseorang tersebut berhasil menghancurkan peradaban lama dan menggantikannya dengan sebuah peradaban baru yang kembali menuntun manusia dan juga membimbing umat manusia menuju jalan cahaya. Maka sebetulnya kita ini nggak perlu terlalu khawatir, teman-teman. Nggak perlulah terlalu risau melihat penguasa kita hari ini. Terbukti sejarah itu selalu berulang kok. Dan kalau kita mau refleksi lebih dalam, pasti ada kok alasan kenapa kita terlahir di sini. Pasti ada alasan kenapa kita ini mesti menyaksikan semua ketidakadilan yang sedang terjadi hari ini. Karena bisa jadi kita adalah bagian daripada rencana yang sedang dibangun di dalam diam tersebut. Pemkab Loteng tertibkan Alfamart dan Indomart 25 gerai wajib tutup 16 Mei. Sebelumnya untuk daerah Loteng sendiri sepertinya nama daerah di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ya. Mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi ya. Jadi gini, ada apa gerangan dengan ditertibkannya Alfamart dan Indomart yang harus tutup tanggal 16 Mei? Ada apa? Takut amat orang bersaing bisnis, takut amat gak laku merah putih ya? Karena pikiran nakal saya teringat dengan Menteri Koperasi kemarin dan beberapa anggota-anggota dewan itu berencana mau nutup si biru dan si merah ini. Videonya masih ada sama saya, masih saya upload tertata rapi di TikTok saya. Nggak mungkin UMKM ataupun toko-toko retail kecil, swalayan ataupun pedagang-pedagang pasar ataupun pedagang-pedagang rumahan itu bersaing mau nutup Indomart sama Alfamart. Nggak mungkin. Karena yang kemarin koar-koar, hayo siapa? Koperasi Merah Putih. Saya perjelas dan pertegas sekali lagi. Orang-orang yang berkecimpung di Koperasi Merah Putih yang dengan sengaja mereka ingin menutup gerai Alfamart dan Indomart. Kenapa? Takut bersaing. Bisnis bos, gak usah licik. Saya memang tidak segitu getol dengan Alfamart atau Indomart. Tapi ya sudah, yang namanya orang beli terserah mereka, gitu loh. Saya akui saya jarang berbelanja di Alfamart maupun Indomart, kecuali untuk isi etol. Memang saya sering ke Alfamart atau Indomart untuk isi etol. Bahkan sisa saldo etol saya kadang saya tuker belanjaan di Alfamart atau Indomart yang bisa saya tuker gitu loh. Cuman itu aja sih. Tapi dengan saya melihat berita seperti ini, kok saya jijik ya sama pemerintahan gitu loh. Mau itu pemerintahan kabupaten, mau itu pemerintahan tingkat provinsi, mau itu tingkat negara sekalipun. Apa hak kalian nutup gerai? Apa hak kalian membunuh rezeki orang lain? Kalian tahu nggak? Lewat Alfamart dan Indomart, mereka itu punya mata pencaharian loh. Banyak karyawan Alfamart dan Indomart yang menggantungkan nasib hidupnya atau menjadi tulang punggung untuk menghidupi keluarganya lewat Alfamart dan Indomart. Dan saya
Saya dulu pernah jualan ya, pernah dagang sembako. Saya nggak ngerasa tuh dirugiin adanya Alfamart dan Indomart yang ada di wilayah saya, ada di kampung saya. Itu nggak ada sama sekali dirugikan. Orang mau belanja di Alfamart yo monggo, mau belanja di Indomart monggo, mau belanja di warung Madura yo monggo, mau belanja di warung saya juga monggo, silakan. Dan Allah itu ngasih rezeki kita masing-masing gitu loh. Ngapain Pemkat ngurusi penertiban Alfamart dan Indomart kalau nggak ada tendensi koperasi merah putih? Lucu, kayak nggak ada kerjaan lain aja pemerintahan kabupaten ini. Apalagi pemerintahan Kabupaten Loteng ini, Lombok Tengah. Banyak kok kerjaan yang harus Anda urusi tanpa harus iniin Alfamart dan Indomart. Mereka punya izin. Kalau nggak punya izin, mereka udah nutup itu gerainya gitu loh. Diganti toko apa, nama toko apa. Karena di tempat saya, meskipun banyak Alfamart dan Indomart, mereka resmi gitu loh. Nggak usah ngerasa tersaingi deh koperasi merah putih. Karena apa? Karena banyak sekali karyawan Alfamart dan Indomart itu yang bergantung nasibnya pada toko ini gitu loh. Meskipun saya juga nggak ada keluarga yang jadi karyawan Alfamart dan Indomart, tapi saya merasa memberi acungan jempol dan apresiasi kepada Alfamart yang untuk saat ini mereka atau owner Alfamart dan Indomart itu, terutama Alfamart ya, itu memperkerjakan para kaum disabilitas. Jarang sekali ada bos yang mau memperkerjakan karyawannya dengan ketidaksempurnaan ataupun keterbatasan ya, termasuk kaum disabilitas. Mereka bisa bekerja di Alfamart. Kalau nggak percaya searching aja, karena di tempat saya di gudang Alfamart Delanggu, Klaten itu ada kaum disabilitas yang kerja di Alfamart. Tetangga saya beri acungan jempol gitu loh. Kalau sampai Alfamart ditutup, meskipun bukan di Kabupaten Klaten ya, ini di Kabupaten Lombok Tengah, miris gitu loh.